Imam Al-Ghazali atau Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1059 di Tus, daerah Khurasan. Ia dikenal dengan Al-Ghazali karena ayahnya pemintal tenun wol atau karena ia berasal dari desa Ghazalah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111. Pendidikannya dimulai di daerahnya, yaitu belajar kepada Ahmad Ibnu Muhammad Al-Raskani Al-Tusi. Setelah itu pindah ke Jurjan ke pendidikan yang dipimpin oleh Abu Nash Al-Ismaili, mempelajari semua bidang agama dan bahasa. Setelah tamat kembali ke Tus belajar tasawuf dengan Syekh Yusuf Al-Nasaj, kemudian ke Nishapur belajar kepada Abu Ma'al Al-Juwaini yang bergelar Imam Al-Haramain dan melanjutkan pelajaran tasawuf kepada Syekh Abu Ali Al-Fadl Ibnu Muhammad Ibnu Ali Al-Farmadi. Dan ia mulai mengajar dan menulis dalam ilmu fikih. Setelah Imam Al-Juwaini wafat, ia pindah ke Mu'askar mengikuti berbagai forum diskusi dan seminar kalangan ulama dan intelektual, dan dengan segala kecermelangannya membawanya menjadi guru besar di perguruan Nizamiyah di Baghdad. Pada tahun 484 Hijriah, di samping memberikan kuliah, ia juga mengkaji filsafat Yunani dan filsafat Islam. Kecermelangan, keharuman namanya, dan kesenangan duniawi yang melimpah ruah di Baghdad melebihi ketika ia di Muaskar. Di kota ini, ia sakit dan secara tiba-tiba meninggalkan Baghdad, mengundurkan diri dari kegemerlapan duniawi tersebut. Mulai tahun 488 Hijriah atau 1095, ia ke Damaskus di Masjid Umawi. Ia beriktikaf dan berzikir di puncak menara sebelah barat sepanjang hari dengan makan dan minum yang terbatas. Ia memasuki suluk sufi dengan riyadah dan mujahadah terus-menerus seperti itu selama 2 tahun di Damaskus. Setelah itu, pergi ke Baitul Maqdis di Palestina. Setiap hari ia masuk Kubah Syahra untuk berzikir. Ia juga ke Al-Halil berziarah ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dari Palestina, ia melaksanakan ibadah haji di Mekah dan berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Ia pernah kembali ke Baghdad untuk mengajar di perguruan Nizamiyah Baghdad. Namun, tidak berapa lama kemudian kembali ke Tus dan mendirikan khanaqah untuk para sufi dan mendirikan madrasah untuk mengajar ilmu tasawuf. Karya-karya tulis Al-Ghazali meliputi berbagai bidang keislaman, kalam, fikih, filsafat, tasawuf, dan lain-lainnya yang berbentuk buku maupun risalah. Kitab-kitab Al-Ghazali yang membahas tentang tasawuf yaitu ada Mizan al-Amal, Al-Ma'rif al-Aqliyah wa Luhab al-Hikmah al-Ilahiyah, Ihya Ulumiddin, Al-Maqsad al-Asnal fi Syarh Asma al-Husna, Bidayat al-Hidayah, Al-Matnun bih ala Ghairi Ahlil, Kamiyah al-Sa'dah, Mishkat al-Anwar, Al-Kashif wa al-Tabyin fi Gurul al-Nas Ajmain, Al-Munkis min al-Dalal, Al-Durat al-Fahirah fi Khasyaf Hulumi al-Ahirah, Minhaj al-Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, Al-Arba'in fi Ushul al-Din. Tasawuf Al-Ghazali menghimpun akidah, syariat, dan akhlak dalam suatu sistematika yang kuat dan amat berbobot. Karena teori-teori tasawufnya lahir dari kajian dan pengalaman pribadi setelah melaksanakan suluk dalam ridayah dan mujahadah yang intensif dan berkesinambungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa seumur hidupnya ia bertasawuf. Dalam pandangannya, ilmu tasawuf mengandung 2 bagian penting. Pertama, menyangkut ilmu muamalah, dan bagian kedua menyangkut ilmu mukasyafah. Hal ini diuraikan dalam karyanya Ihya Ulumiddin. Al-Ghazali menyusun menjadi 4 bab utama dan masing-masing dibagi lagi ke dalam 10 pasal, yaitu bab pertama tentang ibadah atau rubu al-ibadah, bab kedua tentang adat istiadat atau rubu al-adat, bab ketiga tentang hal-hal yang mencelakakan atau rubu al-muhlikat, bab keempat tentang makamat dan ahwal rubu al-munjiat. Menurutnya, perjalanan tasawuf itu pada hakikatnya adalah pembersihan diri dan pembeningan hati terus-menerus sehingga mampu mencapai musyahadah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pelatihan jiwa, penempatan moral, atau akhlak yang terpuji baik di sisi manusia maupun Tuhan.
Imam Al-Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam meninggal dunia di kota kelahirannya Tus pada hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah. Semoga kita semua dapat meneladani cara Imam Al-Ghazali dalam belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.